Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Marsha yang telah mempersilahkan kepada saya untuk menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung saja menjelaskan materi yang kedua ini. Nah, di sini ada landasan hukum mengenai transfusi darah. Menyumbangkan darah kepada orang lain yang amat membutuhkannya menurut kesepakatan para ahli fikih termasuk dalam kerangka tujuan syariat Islam, yaitu menghindarkan salah satu bentuk kemudaratan yang akan menimpa diri seseorang. Sebagai sesuatu hal yang tidak dikenal dalam kajian klasik Islam, pembahasan tentang transfusi darah dapat ditemukan landasan usul fikihnya dari zaman klasik. Pada umumnya, pembicaraan tentang transfusi darah ini mencapai kesimpulan dibolehkan dan dilaksanakannya, namun berbeda pendapat pada kasus-kasus yang muncul. Terkait hukum transfusi darah ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Ada yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya. Di antara ulama yang membolehkan adalah Al-Syakinti dengan alasan darurat. Menurut Syarif Al-Din, jika pengobatan pasien yang sakit atau luka dan penyelamatan nyawanya bergantung pada transfusi darah dan tidak ada ditemukan cara atau obat lain yang halal, maka transfusi tersebut diperbolehkan meskipun berasal dari non-muslim. Jad al-Haq berpendapat bahwa boleh memindahkan atau cangkok bagian anggota tubuh manusia secara cuma-cuma atau tabaruh dengan beberapa syarat, sebagaimana dibolehkannya juga untuk menyumbangkan darah. Di sini landasan hukum transfusi darah ada 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang ketiga ada pandangan ulama. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighoirillah. Faman idzura ghaira baghi wala adin fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan atau daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi, barang siapa terpaksa atau memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, juga Maha Penyayang. Lalu yang kedua ada hadis yang menyatakan telah menceritakan kepada kami Hafsah bin Umar An-Namari telah menceritakan kepada kami Syubah dari Ziyad bin Ilaka dari Usamah bin Syarik. Ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan seolah-olah di atas kepala mereka terdapat burung. Aku kemudian mengucapkan salam dan duduk. Lalu ada seorang Arab Badui datang dari arah ini, dan ini mereka lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah boleh kami berobat? Beliau menjawab, berobatlah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan penyakit, melainkan menciptakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu pikun. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang ketiga ada pandangan dari ulama, bahwasanya pada prinsipnya segala sesuatu boleh hukumnya, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Yang selanjutnya ada transfusi darah menurut usul fikih. Menurut usul fikih, pada dasarnya darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk najis mutawasitoh. Maka dalam kajian ibadah, darah termasuk hukumnya haram untuk dimakan dan juga dimanfaatkan. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal mukhaniqatu wal mautu datu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akala sabu'ul illa ma dakaitum wa ma biha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fis al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina faman istura fi makhmasatin ghaira mutajanifin li'is fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan atau daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu semua perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu, tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di ayat tersebut pada dasarnya melarang memakan maupun mempergunakan darah, baik secara langsung ataupun tidak. Akan tetapi, apabila darah merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan darah, maka mempergunakan darah diperbolehkan dengan jalan transfusi. Bahkan melaksanakan transfusi darah dianjurkan demi kesehatan jiwa manusia. Yang demikian itu sesuai pula dengan tujuan syariat Islam, yaitu bahwa sesungguhnya syariat Islam baik dan dasarnya ialah hikmah dan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, najis seperti darah pun boleh dipergunakan untuk mempertahankan kehidupan. Misalnya, seseorang yang menderita kekurangan darah karena kecelakaan, maka dalam hal ini diperbolehkan menerima darah dari orang lain. Hal tersebut sangat dibutuhkan atau dihajatkan untuk menolong seseorang yang keadaannya darurat. Selanjutnya ada donor darah antar orang yang berbeda agama, perspektif hukum Islam. Realitas menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap darah telah merupakan bagian dari kebutuhan manusia yang mengalami penyelamatan jiwanya melalui transfusi darah. Sehingga terjadinya donor darah antar orang yang berbeda agama telah merupakan suatu keniscayaan. Berkaitan dengan donor darah antar orang yang berbeda agama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa. Fatwa ini kemungkinan dikeluarkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan yang diajukan atau disebabkan oleh kebanyakan kasus donor darah yang terjadi di masyarakat. Majelis Ulama Indonesia atau MUI memandang perlu untuk memberikan legalitas dan kejelasan terhadap masalah tersebut. MUI dalam hal ini telah mengambil sebuah keputusan dengan mengeluarkan fatwa bahwa tidak ada halangan untuk mendonor darah antar yang berlainan agama. Dalil yang dikemukakan dalam fatwa ini terdiri dari ayat Al-Quran dan argumen yang bersifat rasional. Fatwa tersebut diawali dengan menunjuk ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa umat Islam
tidak dilarang berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi agamanya dan juga tidak berusaha menyingkirkan mereka. Karena itu, fatwa MUI tersebut mengutip Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabaruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul adzim. Artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Argumen rasional dalam fatwa tersebut bahwa dibolehkan mendonorkan darah karena darurat untuk menghindari kematian orang yang kekurangan darah, tetapi juga tidak menimbulkan bahaya kematian terhadap orang yang diambil darahnya. Hal ini merupakan tanggung jawab kemanusiaan dengan tidak memperhatikan perbedaan agama antar kedua belah pihak, resipien, penerima darah dengan donor, penyumbang darah. Di samping itu, bagi orang yang menyumbangkan darah merupakan suatu perbuatan kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Materian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Lutfi. Kepada Teh Lutfi saya persilahkan.